Halo Sobat BMKG, senang rasanya berjumpa kembali dalam podcast kita, yaitu Ombus-Ombus, obrolan meteorologi dan gempa bumi di Sumatera Utara. Nah, Sobat BMKG, pada kesempatan kali ini saya senang sekali rasanya dan merasa terhormat sekali karena kita sudah kedatangan tamu spesial, narasumber dari BMKG Pusat, yaitu kita telah kedatangan Deputi Bidang Geofisika BMKG, yaitu Bapak Dr. Suko Praitno Adi MSI. Halo Bapak, selamat datang di Ombus Bapak. Terima kasih. Ini adalah podcast, ini Ombus-Ombusnya Pak. Ini makanan khas dari Sumatera Utara dan spirit dari Ombus-Ombus ini yang kita angkat sebagai tema kita, gitu Pak, sebagai nama podcast kita, begitu maksudnya. Oke Bapak, jadi tema kita pada kesempatan ini adalah kenali gempa bumi untuk memperkuat mitigasi Pak. Jadi memang di Indonesia banyak netizen dan masyarakat sekitar juga bertanya kepada kami perihal gempa bumi yang dengan magnitud di atas 5 yang akhir-akhir ini banyak terjadi ya di Cianjur, lalu di Papua, dan yang terakhir ini ada 6.2 di Singkil, di Aceh Singkil. Nah, menjadi pertanyaan di masyarakat Pak, ini fenomena apa Pak? Apakah ini fenomena normal atau hal yang biasa saja atau ada fenomena tertentu begitu Pak? Iya, baik. Terima kasih. Para sahabat BMKG, bahwa memang beberapa bulan terakhir ini Indonesia dikejutkan oleh beberapa peristiwa gempa yang berdampak sangat besar, seperti contohnya gempa yang terjadi di Cianjur. Kemudian di sana bahkan sampai meninggal 300 lebih orang meninggal di sana. Banyak rumah, ribuan rumah yang roboh, ya. Bahkan puluhan ribu yang roboh di sana. Kemudian disusul dengan aktivitas gempa di Papua, kemudian di Selatan Jawa, kemudian di Aceh Singkil, dan semua berurutan. Jadi sahabat BMKG, bahwa memang Indonesia ini adalah salah satu daerah di dunia yang memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi. Nah, pertanyaannya kenapa aktif gitu? Jadi memang pada saat tertentu, pada periode tertentu, karena pergeseran antar lempeng tadi, sehingga menyebabkan adanya semacam tempat tertentu pertemuan itu menjadi terkunci, sehingga akan terlepas energinya. Nah, pertanyaannya adalah, apa hal ini biasa? Indonesia mestinya memang daerah yang gempa, jadi kapanpun akan terjadi gempa. Mulai dari Sumatera Utara, Aceh, bagian barat, dan seterusnya, sampai ke NTT, semua itu aktif gempa. Nah, sekarang bagaimana masyarakat melihat itu? Bagaimana pemerintah kita, semua stakeholder ada kita ini, kita bersatu. Dengan memahami tentang bahwa kita di daerah wilayah gempa, maka kesiapsiagaan kita harus kita tingkatkan. Ya. Pemerintah sudah berusaha, khususnya BMKG, sudah memberikan sosialisasi, kemudian edukasi melalui sekolah lamang gempa, BMKG to School, semua sudah kita lakukan. Diseminasi informasi kita sampaikan seluruh pemerintah daerah. Tapi kita perlu sinergi lebih lanjut agar ini berjalan secara kontinus, secara lebih baik lagi. Nah, sekarang BMKG, khususnya di Sumatera Utara dan daerah lain, sudah menyatu dengan BPBD. Dengan kita menyatu di BPBD nanti, maka informasi gempa ini dapat langsung diterima oleh masyarakat, BPBD, sehingga mengambil keputusan lebih cepat lagi. Kemudian pemerintah bersama PUPR juga sudah memberikan sosialisasi edukasi bagaimana membangun tahan gempa. Pertanyaan dulu, kenapa nggak ada yang rusak? Karena penduduknya kurang. Sekarang penduduk sudah banyak, semakin rapat, kemudian bangunannya tidak benar, sehingga ya banyak yang rusak. Makanya ini PUPR sudah banyak memberikan solusi untuk bangunan tahan gempa, termasuk BNPB sudah berusaha semaksimal mungkin. Upaya-upaya pemerintah ini sudah dilakukan. Jadi mari kita bersama bersinergi, memberikan edukasi pada seluruh masyarakat, mulai dari anak TK, SD, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah, semua kita berkolaborasi agar kita siap menghadapi bencana gempa dan tsunami ini. Dan memang potensi selalu ada, setiap hari. Tapi kapan terjadinya, menit, detik keberapa, ini yang penuh misteri. Kalau tsunami bisa, begitu terjadi gempa, akan sampai di sana, bisa sekian detik kemudian, sekian menit bisa dihitung. Ketinggiannya berapa, estimasi bisa. Tapi kalau kapan terjadinya gempa, waktu jam menit detiknya itu masih belum bisa. Nah, makanya BMKG saat ini masih mengembangkan namanya earthquake early warning. Nanti begitu terjadi gempa di sini, kemudian yang di sana nanti paling enggak masih ada waktu sekian detik untuk berikan warning kepada berikutnya. Gitu kira-kira.
Jadi memang earthquake early warning ini adalah salah satu inovasi juga Inovasi yang sudah lagi bidang dikembangkan di geofisika Indonesia, di bidang geofisika, mulai tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ke depan juga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kereta cepat yang ada Jakarta Bandung itu. Iya, tadi saya menangkap dari penjelasan Bapak, jadi memang BMKG juga sangat mengejar Pak untuk mendiseminasikan informasi gempa bumi secara lebih cepat dengan adanya mungkin WRS New Generation juga ya seperti itu ya Pak. Sekarang kita sudah banyak mempunyai WRS New Generation tuh sekitar 500 lah. Banyak sekali udah kita sebar, seluruh UPTD, seluruh BPD itu punya. Bahkan para instansi SAR dan sebagainya sudah kita kasih semua. Tapi bagaimana nanti informasi dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah ini yang sangat penting. Makanya kami sekarang lagi meningkatkan upaya berkolaborasi dengan pemerintah daerah khusus BPD, bagaimana informasi benar-benar nyampe kepada BPD dan dapat digunakan sebagai mengambil keputusan apabila terjadi sesuatu yang memang emergency. Ya betul, karena berkaitan juga Pak, ini berkaitan juga dengan di masyarakat kalau sudah terjadi gempa bumi besar, akan hampir selalu ada hoax yang mengiringi. Kira-kira Pak, ada nggak Pak himbauan atau rekomendasi kepada masyarakat terkait hal ini? Baik, sahabat BMKG, jadi setiap terjadi gempa, biasanya timbul hoax akan terjadi gempa lebih besar lagi. Pada jam, menit, detik itu jelas sekali hoaxnya itu. Bapak Ibu sekalian, sahabat BMKG, jangan percaya bahwa setelah terjadi gempa besar di lokasi itu, biasanya akan terjadi ada gempa-gempa susulan yang lebih kecil justru. Nah, kecuali gempa tempat lain. Ya. Nah, gempa tempat lain itu belum ada yang diprediksi akan terjadi jam sekian, menit sekian, nggak ada. Jadi itu hoax, orang yang ingin manfaatkan situasi agar masyarakat menjadi kisruh. Masyarakat menjadi panik, kalau dia pergi mungkin ada tujuan lain untuk mencuri dan sebagainya. Sehingga masyarakat saya harapkan tetap tenang dan carilah informasi yang berasal dari BMKG. Bisa di-download ya, Play Store bisa, website juga bisa, semua moda komunikasi sekarang sudah gampang, medsos, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, semua informasi BMKG ada. Silahkan sahabat BMKG bisa membuka itu, dan silahkan kita harus mulai belajar jangan menerima hoax, karena hoax menyesatkan kita semuanya. Dan saudara-saudara sahabat BMKG, carilah informasi yang resmi dari BMKG, baik melalui media sosial, website, dan seterusnya. Kami selalu siap. Kalau perlu, di genggaman Bapak Ibu bisa install info BMKG melalui Play Store. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Sobat BMKG, saya izin meresume ya Pak ya, penjelasan dari Pak Suko tadi yang sangat bermanfaat untuk kita dalam khususnya dalam mitigasi gempa bumi. Jadi Indonesia ini memang terletak di daerah pertemuan lempeng begitu ya Pak. Jadi gempa bumi itu adalah hal yang normal, hal yang biasa, tapi yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang hidup di Ring of Fire ini adalah untuk meningkatkan mitigasi kita, kesiapsiagaan kita untuk mewujudkan yang namanya zero victim. Ya, begitu mari ya, Pak? Kita mulai bersahabat dengan gempa. Ya, kita bersahabat dengan gempa bumi, dan tentu saja jangan lupa kepada Sobat BMKG untuk bisa mengunduh aplikasi Info BMKG, dan tentu saja dapatkan informasi resmi hanya bersumber dari sosial media atau aplikasi resmi dari Info BMKG. Baik, Sobat BMKG, terima kasih Bapak atas ilmu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi bersama Sobat BMKG yang ada di rumah. Demikian podcast kita pada episode kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita semua untuk memperkuat mitigasi gempa bumi ke depannya dan mewujudkan zero victim saat terjadi bencana gempa bumi. Baiklah Sobat BMKG, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu.